adik-adik remaja, apa kabarnya hari ini? Wah, senang sekali ya. Hari ini kita bisa bertemu kembali untuk kita bisa melakukan PA bersama-sama. Adik-adik, walaupun kita masih ibadah secara online, tetapi rasa semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan tetap ada. Adik-adik, sebelum kita mulai PA kita, mari kita nyanyi lagu Lingkupiku. Lingkupiku, 1, 2, 3, ya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kita ulangin dari awal. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur Bapa kami datang kepadamu Tuhan Yesus atas segala berkat dan rahmat yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan memulai PA kami. Kiranya Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, agar setiap apa yang kami pelajari dalam PA kami bisa mengerti dan kami bisa memakai untuk kehidupan kami. Berkati kami, anak-anak-Mu Tuhan Yesus, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita. Bahan PA kita diambil dari 1 Korintus 2, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. 1 Korintus 2, ayat 13 sampai 16. Kadila akan baca untuk adik-adik semua. Adik-adik bisa membacanya dengan Alkitabnya masing-masing. 1 Korintus 2, ayat 13 sampai 16, begini bunyi firman Tuhan. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang punya roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Sejauh ini kita baca firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 2 ayat 13 sampai 16. Adik-adik, nats yang kita baca tadi adalah surat Rasul Paulus
kepada jemaat yang ada di Korintus, yang membahas persoalan yang timbul di dalam jemaat saat itu. Persoalannya adalah mengenai kehidupan dan kepercayaan Kristen. Yang kita tahu, Korintus itu adalah salah satu kota di Yunani yang penduduknya terdiri dari banyak macam bangsa, kemajuan dalam perdagangan, kebudayaan yang tinggi, berbagai macam agama, dan keadaan susila yang rendah. Nah, di sini Paulus ingin menunjukkan bagaimana kabar baik dari Allah yang tadi kita udah sama-sama baca tadi di ayatnya yang ke-13, yang melukiskan ciri-ciri kasih sejati. Nah, adik-adik, tema PA kita minggu ini adalah dewasa iman. Sekarang Kak Dila mau tanya sama adik-adik remaja. Menurut adik-adik, dewasa iman itu apa ya? Definisinya apa ya? Definisi dari dewasa iman artinya apa ya? Dewasa iman. Kalau kalian berpikir dewasa iman adalah semakin bertambahnya kita usia, semakin besar juga kedewasaan iman kita kepada Tuhan. Kalau itu jawaban kalian rata-rata ya, jawaban kalian itu masih salah. Di sini maksud dari dewasa iman itu adalah kebenaran firman Tuhan dan dalam penguasaan Tuhan. Jadi, kebenaran firman Tuhan dan dalam penguasaan Tuhan itu adalah dewasa iman. Jadi, kunci kesuksesan dalam hidup kita ya kebenaran firman Tuhan dan dalam penguasaan Tuhan. Nah, maksudnya apa sih Kak? Kebenaran firman Tuhan dan dalam penguasaan Tuhan. Maksudnya adalah yang pertama, kita dipilih Tuhan Yesus untuk hidup di dalamnya. Maksudnya, jika kita dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, jangan ragu untuk menerima panggilan itu. Berjalanlah sesuai petunjuk Tuhan Yesus dan jangan pernah menyimpang dari panggilannya. Nah, maksudnya adalah ketika Tuhan memanggil kita, jangan pernah kita tolak. Jangan pernah katakan tidak. Ambil itu, lakukan itu, berdoa sama Tuhan, karena Tuhan yang akan menolong kita. Karena Tuhan yang akan membantu kita. Kadila cerita sedikit bagaimana panggilan Tuhan Yesus ketika Kadila dipanggil untuk menjadi pelayan guru sekolah minggu. Tidak mudah adik-adik, karena banyak sekali tantangan-tantangan yang harus diterima. Pekerjaannya seumur hidup, tapi besar upahnya di surga. Di sini Kadila tidak memaksa adik-adik untuk menjadi guru sekolah minggu, tetapi ketika ada panggilan itu, marilah adik-adik, jangan pernah kalian tolak dan janganlah kalian ragu. Berjalanlah sesuai petunjuk Tuhan Yesus dan jangan pernah menyimpang dari panggilannya. Yang kedua, hidup dalam terang. Maksudnya apa sih Kak hidup dalam terang? Hidup dalam terang adalah kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita menjadi penolong bagi orang lain. Contoh kecilnya adalah ketika teman kita atau saudara kita yang butuh bantuan kita, yang butuh pertolongan kita, jangan pernah katakan tidak. Yuk aku bantu, yuk aku tolong. Karena apa adik-adik? Bisa jadi pertolongan orang itu yang berasal dari kita. Dia sangat senang kita bantu. Itu adalah hidup dalam terang. Nah, adik-adik, lalu mengapa iman kita harus dewasa? Iman kita harus dewasa agar dalam berkata-kata kita mengatakan tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh. Yang kedua, tidak mengalami suatu kebodohan dalam hidupnya sebab kita memiliki pemahaman rohani yang baik untuk menjalani hidup. Yang ketiga, remaja sebagai manusia rohani menilai segala sesuatu berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain
dalam semua keadaan hidup kita. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita bisa melakukan dalam mendewasakan iman kita? Yang pertama, kita tetap setia mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti ajarannya, dan menjauhi larangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu memikirkan hal-hal rohani, hal-hal yang positif, hal-hal negatif kita tinggalkan. Hal-hal yang jelek kita tinggalkan juga. Yang ketiga, mau melatih iman kita, mau melatih kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Dan yang keempat, tetap berserah kepada Tuhan Yesus. Maksud dari kata tetap berserah kepada Tuhan adalah sekecil apapun masalah kalian, sebesar apapun masalah kalian, sehappy apapun kalian, kita tetap berserah kepada Tuhan. Itu adalah tetap berserah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dengan tema dewasa iman yang boleh kita pelajari hari ini, Adila pingin supaya adik-adik bisa mendewasakan imannya dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan dalam penguasaan Tuhan. Jangan semakin besar umur kita, semakin dewasa umur kita, semakin dewasa juga iman kita. Tetapi ingat adik-adik, dewasa iman adalah hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan dalam penguasaan Tuhan. Agar apa? Agar semua berkat-berkat, agar semakin banyak berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Dan kita bisa dan kita mampu menjalaninya, dan kita tetap menjadi anak yang takut akan Tuhan. Mungkin ini yang bisa Kadila sharing untuk adik-adik hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini adik-adik bisa pakaikan untuk kehidupannya sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur Bapa kami datang kepadamu Tuhan. Kami sudah sama-sama belajar tentang tema hari ini adalah dewasa iman. Tuhan, dengan tema hari ini Tuhan, Kau bisa pakaikan kami agar apa yang kami pelajari, apa yang kami mengerti pada hari ini, kami bisa pakaikan untuk kehidupan kami. Ini doa pengharapan kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan PA kami. Berkati kami anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan kita. Berikanlah persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sembari kita memberikan persembahan, kita mau menyanyikan lagu Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. 1, 2, 3, ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda suka bagimu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita dan doa penutup PA kita. Kita berdoa. Allah Bapa kami bertata di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur Bapa kami datang kepadamu Tuhan Yesus atas segala berkat dan rahmat yang boleh Tuhan berikan kepada kami hingga kami bisa merasakannya sampai dengan saat ini. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan Kau berkati persembahan kami, agar melalui persembahan kami tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati juga kedua orang tua kami yang sudah memberikan persembahan ini melalui tangan kami. Berkati pekerjaan orang tua kami, berkati kesehatan orang tua kami, agar kami tetap bisa bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk persekolahan kami. Berkati kami di sekolah yang baru, berkati kami di semester yang baru, agar kami juga masih tetap semangat untuk belajar walaupun kami nantinya masih belajar secara online di rumah,
tetapi tidak mengurungkan semangat kami untuk kami tetap semangat belajar dan untuk menggapai cita-cita kami. Kau berkati kami Tuhan, dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, di mana sampai saat ini bangsa kami masih terkena pandemik virus corona. Kami tidak tahu Tuhan sampai kapan virus ini akan berakhir, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus yang menyempurnakan, Tuhan Yesus yang akan memulihkan bangsa kami. Berkati juga para tim medis Tuhan, baik dokter maupun perawat. Kau berkati mereka kesabaran Tuhan dalam menyembuhkan para pasien yang terpapar virus corona. Berikanlah mereka kesehatan juga Tuhan, agar mereka bisa membantu para pasien terpapar virus corona. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pasien yang terpapar virus corona. Berikanlah mereka kesembuhan, berikanlah mereka kesabaran, agar nantinya mereka bisa cepat sembuh, mereka bisa berkumpul kembali dengan keluarga mereka. Bapa, kami akan menutup PA kami, dan kami akan melanjutkan kegiatan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus, Kau berkati kami di sepanjang hari ini Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat PA adik-adik semua. Sampai ketemu PA minggu depan.